Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama pada acara Ngaji Hukum Positif Indonesia. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah, salawat dan salam hadirat junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Kita telah diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan upaya hukum. Yang ditanyakan adalah terkait dengan apakah kita boleh mengajukan bukti pada tingkat pemeriksaan banding, dan kalau bukti tersebut tidak kami ajukan di pengadilan negeri, bagaimana cara kami mengajukan di tingkat banding. Pertanyaan tersebut tentu saja sangat bagus sekali, dan ini terkait dengan upaya hukum yang bisa dilakukan dalam satu perkara. Dalam hal ini adalah perkara pidana yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa upaya hukum itu secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua atau terdiri dari dua. Yang pertama adalah upaya hukum biasa, yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Yang dimaksud dengan upaya hukum biasa itu adalah upaya hukum yang diambil pada tingkat banding dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Banding itu diajukan di pengadilan tinggi dan kasasi itu untuk ke pengadilan untuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu adalah berupa peninjauan kembali terhadap putusan kasasi, ya, atau putusan pada tingkat judak faksi, yang judak faksi maupun judak juris yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu diperiksa kembali pada tingkat Mahkamah Agung sebagai pemeriksa pada perkara peninjauan kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, peradilan pada tingkat pertama, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, itu secara hukum disebut sebagai judak faksi, yaitu peradilan yang memeriksa fakta-fakta persidangan, ya, memeriksa fakta-fakta terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Nah, jadi kata kuncinya adalah kedua lembaga peradilan itu, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, memiliki kedudukan yang sama, yaitu boleh memeriksa fakta-fakta terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut. Nah, oleh karena itu menyangkut kepada pemeriksaan fakta-fakta, maka kalau ada bukti-bukti yang belum diajukan pada tingkat pengadilan negeri, umpamanya dalam hal ini oleh terdakwa umpamanya, namun hal tersebut umpamanya sangat penting sehingga harus diajukan, maka pada tingkat banding masih diperbolehkan untuk mengajukan alat bukti tersebut. Apakah itu alat bukti berupa saksi maupun bukti surat maupun yang lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 84 KUHP tersebut. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, apakah boleh kita mengajukan bukti pada tingkat banding, itu jawabannya adalah boleh, baik itu berupa saksi maupun berupa bukti surat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengajukan upaya hukum pada tingkat banding? Upaya hukum pada tingkat banding itu, saudara-saudara sekalian, itu diambil adalah paling lambat 7 hari kerja, 7 hari kalender, ya, sejak dibacakannya putusan. Jadi kalau hari dibacakan hari Senin putusannya, dihitungnya mulai hari Selasa besoknya, yaitu dalam waktu 7 hari kalender. Kalau umpamanya dia Senin putusannya, berarti dihitung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Maka terakhirnya untuk mengajukan upaya hukum banding itu adalah pada hari Senin berikutnya, kalau dia putus pada hari
kalau dia diputus umpamanya pada hari yang hari Rabu umpamanya, maka kemudian juga dihitung mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Maka hari Rabu yang akan datang itulah batas terakhir untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana. Mengajukan upaya hukum banding ini, saudara-saudara sekalian, itu tidak dipungut biaya oleh negara. Jadi cukup menyatakan keinginan untuk banding melalui di kepaniteraan di pengadilan negeri. Setelah itu nanti akan dibuatkan suratnya pernyataan banding, dan setelah itu nanti saudara akan membuat memori banding. Memori banding ini sifatnya adalah tidak wajib. Artinya kalau saudara tidak mengajukan memori banding sekalipun, tetap perkara saudara akan diperiksa oleh pengadilan negeri. Namun demikian bahwa memori banding itu menjadi penting bagi terdakwa agar ada dijadikan sebagai dasar untuk melihat di mana letak keberatan daripada pemohon banding yang harus diperiksa kembali. Apakah ada fakta-fakta yang terlupakan di dalam pertimbangan hukum, ataukah ada fakta-fakta yang diputarbalikkan sehingga menjadi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam persidangan. Itu yang akan diperiksa pada tingkat banding. Nah, sedangkan untuk perkara pada tingkat kasasi, saudara sekalian, itu tidak boleh ada mengajukan alat bukti, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi secara hukum disebut sebagai judek juris, ya. Jadi peradilan yang mengadili terkait dengan kesalahan dalam penerapan hukum. Nah, jadi kalau umpamanya mau mengajukan kasasi, maka yang menjadi dasar untuk mengajukan kasasi itu adalah adanya kehilafan atau kesalahan hakim di dalam menerapkan hukum, baik itu hukum formil maupun hukum materinya, ya. Nah, jadi nanti di dalam memori kasasi, ya, itu dijelaskan, ya, hakim itu umpamanya menerapkan hukum A yang seharusnya adalah B. Jadi jelas, ya. Tidak bisa hanya mengatakan hakim keliru, salah dalam menerapkan hukum, tetapi tidak menyebutkan hukum mana yang benar menurut kita. Nah, jadi di dalam memori kasasi, saudara-saudara sekalian, itu harus dibuat secara detail aturan hukum mana yang kita sebut salah di dalam putusan pengadilan tinggi tersebut, ya, pada paragraf mana, pada halaman mana, ya. Kemudian nanti kita sebutkan aturan hukum mana yang seharusnya diterapkan oleh pengadilan tinggi tersebut. Nah, sehingga nanti akan ada menjadi tegas bahwa betul-betul pengadilan tinggi telah salah di dalam menerapkan hukum. Nah, jadi begitu untuk di tingkat pemeriksaan tingkat kasasi. Nah, pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, saudara-saudara sekalian, memori kasasinya itu bersifat wajib. Artinya kalau saudara sudah mengajukan pernyataan kasasi, umpamanya masih dalam tenggat waktu 14 hari sehari sejak putusan itu, maka Anda juga harus membuat memori kasasi yang diserahkan. Itu adalah paling lambat juga 14 hari sejak saudara menyatakan kasasi di pengadilan negeri tersebut. Nah, jadi kalau saudara nanti tidak mengajukan memori kasasinya, maka permohonan kasasi saudara dianggap tidak memenuhi syarat permohonan kasasi, dan tentu saja itu tidak akan dikirim dan tidak diperiksa oleh pengadilan oleh Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu perbedaannya adalah satu dari waktu pengajuannya. Kalau saudara mau mengajukan upaya hukum, ya, banding itu 7 hari, kemudian kasasi itu 14 hari. Kalau banding tidak perlu atau tidak wajib, ya, untuk mengajukan memori banding, tetapi kalau kasasi wajib mengajukan memori kasasi. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan pada tingkat PK, ya, pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali itu, ya, itu ada 2 hal yang bisa dijadikan sebagai dasar. Yang satu adalah terkait dengan kesalahan kehilafan hakim, ya. Yang kedua adalah adanya novum atau bukti baru. Nah, yang dimaksud dengan bukti baru ini, saudara-saudara sekalian, itu bukan bukti yang baru diadakan, bukan seperti itu.
tetapi itu adalah bukti yang telah ada sebenarnya pada saat kita masih dalam proses persidangan, namun mungkin tidak ditemukan pada waktu itu, ya. Nah, ditemukannya adalah setelah perkara tersebut memiliki kekuatan hukum. Nah, oleh karena itu nanti bukti baru itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap perkara tersebut. Nah, jadi seperti itu, saudara-saudara sekalian, jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Society.